Sangat seru dan penuh ketegangan. Ini hasil Timnas Indonesia U20 versus Yaman U20 di final grup kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jens Raven cetak gol dan tunjukkan naluri striker tajam. Begini jalannya pertandingan. Yaman memulai pertandingan dengan semangat yang menggebu-gebu sejak peluit awal babak pertama dibunyikan. Tekanan yang dilakukan Yaman sangat intens dengan strategi pressing ketat dan permainan yang cepat membuat Timnas Indonesia U20 berjuang keras untuk menemukan ritme permainan mereka. Pada menit ke-8, Donitri Pamungkas, salah satu pemain kunci Indonesia, menunjukkan aksi brilian dengan pergerakan cerdiknya yang diakhiri dengan umpan terukur ke arah area kotak penalti. Umpan tersebut berhasil mencapai Muhammad Ragil, namun upayanya untuk mencetak gol terhambat oleh pemain belakang Yaman yang tampil sigap dalam mengantisipasi serangan. Tidak berselang lama, pada menit ke-12, Anwar Hussein dari tim Yaman mencoba peruntungannya dengan melepaskan tembakan spekulatif dari luar kotak penalti. Bola meluncur menuju gawang, namun berhasil diamankan oleh kiper Timnas U20, Ikram Al-Ghifari, yang menunjukkan ketangguhannya dalam menjaga gawang. Timnas Indonesia U20 pun mulai membangun serangan mereka. Vigo Denis mencoba peruntungannya pada menit ke-15 dengan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Sayang, tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang Yaman. Kapten Donitri Pamungkas kembali mengambil inisiatif pada menit ke-18 dengan melakukan tendangan bebas yang mengarah langsung ke sisi kanan gawang. Namun kiper Yaman, Wadih Anwar, dengan sigap berhasil menghalau bola tersebut. Dalam pertarungan yang semakin memanas, Jens Raven, penyerang muda Indonesia, harus menerima kartu kuning setelah melakukan pelanggaran terhadap pemain Yaman dalam duel sengit di area permainan lawan. Mufli Hidayat, pemain sayap kanan Timnas U20, mencoba melakukan serangan dengan tembakan spekulatif dari luar kotak penalti pada menit ke-27, tetapi arah bola masih jauh dari sasaran. Tekanan demi tekanan yang dilancarkan oleh Yaman membuat para pemain belakang Timnas U20, termasuk Kadek Arl dan rekan-rekannya, bekerja keras untuk mencegah serangan lawan masuk ke dalam kotak penalti. Ancaman kembali datang dari Yaman pada menit ke-32 ketika Adel Abbas melepaskan tembakan ke arah gawang. Namun tembakan tersebut terlalu lemah dan mudah ditangkap oleh Ikram. Dengan sisa waktu mendekati akhir babak pertama, Yaman semakin menunjukkan dominasi mereka. Serangan cepat di sisi kiri oleh Yaman hampir membuahkan hasil. Tetapi umpan yang diberikan kepada penyerang Abdullah Khaled tidak mampu dimaksimalkan dengan baik. Tendangannya melambung di atas mistar gawang pada menit ke-34. Timnas U20 mendapati diri mereka tertekan, sulit untuk keluar dari himpitan lawan dan menciptakan peluang. Pada menit ke-45, Adel Abbas hampir mencetak gol melalui skema serangan balik yang cepat. Tetapi beruntung bagi Indonesia, tembakan first time-nya hanya melenceng di samping kiri gawang Ikram. Namun saat masa injury time hampir berakhir, sebuah momen mengejutkan terjadi. Timnas Indonesia U20 berhasil mencetak gol yang sangat krusial untuk mengubah kedudukan menjadi 1-0. Jens Raven, setelah menerima umpan cemerlang dari Muhammad Ragil, berhasil memanfaatkan kesempatan dengan baik, melepaskan tembakan yang akurat ke sudut gawang Yaman. Kelemahan di pertahanan Timnas U20 muncul di menit terakhir babak pertama, yang memberi peluang bagi penyerang Yaman, Abdulrahman Al-Qadr, untuk mencetak gol penyama kedudukan. Dengan cepat, dia berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 sebelum wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Duel sengit antara Indonesia dan Yaman berakhir dengan kedudukan imbang 1-1. Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia U20 segera berupaya untuk mengambil alih kendali permainan, bertekad untuk mendapatkan kembali keunggulan dan meraih kemenangan dalam pertandingan yang sangat ketat ini.
Evaluasi terhadap Timnas Indonesia U20 dan taktik pelatih Indra Syafri menunjukkan gambaran yang menarik mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi tim. Secara keseluruhan, Timnas menunjukkan semangat yang tinggi dan keterampilan yang cukup baik selama pertandingan melawan Yaman. Meskipun hasil akhir berakhir imbang, terdapat beberapa aspek positif yang patut dicatat, termasuk dedikasi pemain dan semangat juang yang mengesankan. Pemain kunci seperti Donitri Pamungkas dan Jens Raven tampil menonjol dengan teknik individu yang baik dan penguasaan bola yang solid, serta ketahanan mental yang terbukti ketika berhasil mencetak gol di masa injury time. Namun, ada beberapa aspek permainan yang perlu diperbaiki. Pertahanan tim masih menunjukkan kelemahan, terutama dalam memberikan terlalu banyak ruang kepada pemain lawan yang memudahkan mereka untuk menciptakan peluang. Kesalahan dalam posisi dan komunikasi antar pemain harus diminimalisir agar pertahanan menjadi lebih kokoh. Di sisi serangan, meskipun ada beberapa peluang yang tercipta, tim kesulitan untuk membangun serangan yang terorganisir. Banyak tembakan yang dilepaskan dari jarak jauh, namun kurangnya kerjasama di dalam kotak penalti membuat upaya ini kurang efektif. Dalam hal taktik, Indra Syafri menerapkan pendekatan permainan menyerang dengan memanfaatkan kecepatan sayap. Pemain sayap seperti Mufli Hidayat dan Donitri Pamungkas diharapkan mampu mengeksploitasi sisi flank, tetapi kurangnya dukungan dari gelandang untuk membantu serangan seringkali membuat upaya ini tidak maksimal. Formasi yang fleksibel diterapkan, namun perlu dipastikan bahwa formasi tersebut mendukung transisi cepat antara bertahan dan menyerang. Tim terlihat kesulitan saat kehilangan bola, menunjukkan pentingnya latihan transisi. Indra juga perlu memanfaatkan rotasi pemain dengan lebih baik untuk menjaga stamina, terutama mengingat tekanan fisik dari lawan yang sangat tinggi. Mengganti pemain kunci di waktu yang tepat dapat membantu menjaga intensitas permainan. Untuk perbaikan, penguatan aspek pertahanan menjadi sangat penting. Pelatih harus fokus pada peningkatan komunikasi dan posisi antar pemain agar lebih siap menghadapi serangan lawan. Selain itu, latihan yang menekankan kerja sama tim, terutama di area kotak penalti, harus diperbanyak agar pemain lebih padu dalam menyerang dan mencetak gol. Secara keseluruhan, Timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Indra Syafri menunjukkan potensi yang menjanjikan meskipun harus menghadapi sejumlah tantangan. Dengan evaluasi yang tepat dan penerapan strategi yang lebih baik, tim ini memiliki peluang untuk berkembang dan meraih kesuksesan di pentas internasional mendatang. Indra Syafri perlu terus beradaptasi dan menerapkan inovasi dalam taktiknya untuk membawa tim menuju hasil yang lebih positif. Skor akhir bisa kamu cek di situs cnnindonesia.com.